Namaku Reza, usiaku 35 tahun, dan aku sedang menjalani peran paling tak terduga dalam hidupku. Menjadi ayah, tapi untuk anak dari pria lain. Semuanya bermula 5 tahun lalu. Saat itu aku belum menikah. Hidupku stabil, tapi terasa datar. Karirku bagus. Aku punya rumah sendiri, kendaraan pribadi. Tapi setiap kali pulang, aku hanya bertemu kesunyian. Aku selalu percaya waktu akan mempertemukan aku dengan seseorang. Tapi nggak tahu bahwa seseorang itu sudah membawa seorang anak dalam hidupnya. Namanya adalah Arumi. Aku mengenalnya di sebuah acara pameran buku. Dia datang bersama seorang bocah laki-laki berumur 4 tahun yang memanggilnya Mama. Saat itu aku sedang melihat-lihat buku parenting. Ironis memang untuk seorang pria lajang, tapi aku memang suka belajar tentang hubungan manusia. Si bocah kecil menjatuhkan bukunya dan aku membantunya memungut. Arumi tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Senyumnya sederhana, tapi ada kesedihan yang dalam di matanya. Seolah dia menyembunyikan banyak cerita di balik sorot mata itu. Kami mulai mengobrol ringan. Ternyata Arumi adalah seorang editor lepas. Ia janda. Suaminya meninggalkannya saat anak mereka baru berusia 2 tahun. Bukan karena orang ketiga, bukan juga karena pertengkaran hebat, tapi karena sang suami merasa tidak siap jadi ayah. Aku nggak tahu harus berkata apa waktu itu. Yang aku tahu, aku ingin mengenalnya lebih dalam. Aku ingin tahu siapa Arumi di balik luka yang dia simpan. Sejak saat itu kami mulai dekat. Awalnya hanya saling balas story Instagram, lalu ngopi bareng, lalu dia mulai bercerita. Bercerita tentang malam-malam saat dia menangis karena anaknya demam tinggi dan dia sendirian. Tentang bagaimana dia harus menolak banyak tawaran kerja karena tidak ada yang bisa dititipi anaknya. Tentang betapa dunia memperlakukannya seperti wanita sisa hanya karena statusnya. Aku mendengarkannya, bukan karena kasihan, tapi karena kagum. Perempuan ini kuat, tapi bukan berarti dia tidak rapuh. Hubungan kami tumbuh pelan-pelan. Arumi selalu menjaga jarak. Takut aku akan pergi saat tahu lebih banyak. Tapi aku bertahan, karena rasa ini bukan main-main. Suatu hari saat kami sedang jalan bertiga, aku, Arumi, dan anaknya. Bocah itu tiba-tiba menggandeng tanganku dan berkata, "Om Reza lucu ya, Om bisa jadi papa aku." Aku terdiam. Arumi pucat. Aku hanya bisa tersenyum dan menjawab pelan, "Kalau kamu suka, Om bisa jadi teman kamu terus." Sejak itu, hubungan kami makin erat. Aku mulai belajar jadi bagian dari kehidupan mereka. Menjemput si kecil dari TK, membantu Arumi memasak, menemani mereka ke taman, bahkan membantu mengurus imunisasi. Tapi di balik semua itu, tidak semuanya mulus. Lingkungan sekitarku mempertanyakan. Ibuku sendiri berkata, "Kamu yakin, Zah? Kamu masih bisa dapat yang belum punya masa lalu loh." Teman-temanku yang belum menikah meledek. Ngapain repot-repot ngurus anak orang? Sakit. Tapi aku tahu, cinta bukan tentang siapa yang datang dengan lembaran kosong. Tapi tentang siapa yang datang dan tetap bertahan meski lembarannya sudah penuh coretan. Akhirnya 2 tahun setelah kami pertama bertemu, aku melamar Arumi. Di hari pernikahan kami, anaknya, yang sekarang kupanggil Al, berdiri di sampingku dan berkata, "Aku senang sekarang punya papa." Aku tidak menangis, tapi di dalam hati aku runtuh. Itu adalah momen paling utuh dalam hidupku. Tapi hidup, sekali lagi, tidak pernah sesederhana itu. 3 bulan setelah pernikahan, ayah kandung Al datang. Tiba-tiba muncul seperti hantu dari masa lalu. Katanya dia ingin menebus kesalahan dan kembali jadi ayah. Aku tahu Arumi goyah. Dia bukan perempuan tanpa hati. Dan aku marah. Tapi aku juga tahu, aku bukan siapa-siapa dalam urusan darah. Kami duduk bertiga. Aku, Arumi, dan pria itu. Dia meminta waktu bersama Al. Dan di momen itu, aku harus menghadapi ketakutan terdalamku.
kehilangan tempatku sebagai sosok ayah. Arumi memegang tanganku dan berkata, "Reza, kamu mungkin bukan ayah biologis Al, tapi kamu adalah orang yang hadir saat dia butuh pelukan, saat dia sakit, saat dia belajar naik sepeda. Aku gak akan biarkan siapapun menggantikan itu." Hari itu aku menang, bukan dari pria itu, tapi dari keraguan dalam diriku sendiri. Sekarang, Al sudah 8 tahun. Dia memanggilku Papa Reza. Kami main bola bareng, nonton kartun, dan malam-malam dia masih suka tidur di pelukanku. Aku tidak tahu bagaimana hubungan kami 10 atau 20 tahun lagi. Tapi satu yang aku tahu, cinta bukan tentang darah. Cinta adalah tentang hadir, konsisten, dan memberi tanpa syarat. Untuk semua pria di luar sana yang merasa ragu mencintai perempuan yang sudah punya anak, tanya hatimu, apakah kamu mencintainya hanya saat dia sempurna? Atau juga saat dia datang dengan cerita, luka, dan tanggung jawab? Aku bukan pahlawan. Aku hanya seorang pria yang memilih untuk mencintai sepenuh mungkin. Dan hari ini aku tahu, keputusan terbaik dalam hidupku adalah mencintai mereka berdua.